Hai sobat, gua Anglit Story. Yuk kita simak berita hari ini. Tapi kita ngopi dulu sebelumnya supaya nggak ngantuk. Kopi-kopi. Oke, kita dapat berita. Binomo tak juga kapok, habis diblokir kemudian nongol. Binomo, siapa yang tahu Binomo? Siapa yang punya Binomo? Nama Binomo kembali muncul sebagai salah satu entitas yang diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kementerian Perdagangan, lembaga itu melaporkan memblokir 82 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi. Wow, 82 nggak nanggung-nanggung. Ada penawaran investasi forex dengan alasan melakukan penjualan robot trading. Ia menambahkan entitas tersebut melakukan penggalangan dana masyarakat dengan paket investasi yang menggandeng pialang berjangka luar negeri dan tidak memiliki izin usaha dari Bapeti. Tuh kan, kalau gue bilang sih malah kayak money game ya. Nih, Bapeti juga menemukan penjualan software robot trading dengan pernyataan menggunakan robot trading tidak memerlukan kemampuan investor dalam melakukan analisis teknik fundamental dan tak ada teknik yang harus dipelajari. Investor dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Namun perlu diingat bahwa potensi kerugian juga sama besarnya. Banyak nih daftarnya nih ya. Auto Sultan Community, Auto Trade Gold, dan ada nih Lego FX LLC, Viral Blast, Binomo, Okta FX, Olim Trade. Ada beberapa teman gue yang ikut Olim Trade ini ya dengan alasan investasi di situ lebih murah. Gue bukannya menjelekan Olim Trade, cuma gue lebih percaya dengan yang ada embel-embel OJK. Jadi kan kalau misalnya kita ngelihat di situ ada nggak tulisan OJK, ada nggak tulisan Bank Indonesia, itu seenggaknya lebih safe di situ. Ribuan pinjol ilegal. Jadi banyaknya fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online ya tak berizin juga. Ketua OJK Wimbo Santoso mencatat sejak 2018 hingga Juli 2021 sudah ada 3.365 pinjol ilegal. Wow, banyak juga loh. Dibilang tuh, cara menagih kurang dapat empati masyarakat dengan mengintimidasi dan sebagainya. Iya sih, memang yang namanya debt collector itu kayaknya mengerikan ya. Ngomongnya kayak orang buat emosi, nada-nada mengancam dan bahkan merendahkan. Pernyataan bersama yang ditandatangani untuk pemberantasan. Pencegahannya kita perkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi. Itu yang gue sebut tadi, waspada dengan melihat adanya logo OJK. Terus memperkuat program edukasi, memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi, melarang perbankan, non-bank, agregator, dan koperasi bekerjasama memfasilitasi pinjol ilegal. Terus ada penanganan pengaduan, membuka akses, melakukan tindak lanjut. Ada penegakan hukumnya juga. Wow, yang kalau gue dengar sih katanya kalau dari pinjol ilegal ini begitu kita apply buat mengajukan pinjaman, ternyata bukan dari pinjol yang A itu, tetapi ada juga pinjol-pinjol lain yang memberikan dana. Jadi seakan-akan kita apply itu ke banyak pinjol, padahal cuma satu pinjol aja. Nah ini yang membuat orang jadi kalang kabut ilegal. Waspada, Kominfo bongkar 5 modus penipuan online. Penipuan online lagi ya. Masyarakat juga diminta untuk membiasakan diri melindungi data pribadi. Seolah-olah dari lembaga resminya, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita. Ini kayak scammer yang ambil dana bansos itu, yang gue nggak bilang mereka ini hacker, karena ya walaupun begitu mereka juga ngaku-ngaku mereka hacker, tapi meskipun begitu karena tingkahnya mereka ini, gue nggak bilang mereka hacker. Yang kalian bisa lihat videonya di sini. Di situ gue ngejelasin bagaimana cara kerja mereka supaya mendapatkan data-data orang. Sniffing, menurutnya dengan modus itu oknum pelaku akan meretas mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan, mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna. Sniffing ini banyak terjadi kalau kita menggunakan akses wifi umum yang ada di publik, apalagi untuk transaksi. Terus ada Manimu. Manimu ini ditanyakan pelaku dengan calon korban.
Maukah dapat hadiah atau pajaknya dikirim dulu? Ada social engineering yang menegaskan modus ini perlu diwaspadai. Social engineering itu kayak orang nelpon minta OTP yang tak sadar korban memberikan OTP-nya, sehingga ya setelah OTP diberikan akhirnya scammer pun dapat mengakses finansial orang ini. Juru parkir jatuh dan meninggal setelah injak sendal sendiri. Jadi ada juru parkir inisialnya K meninggal dunia, usianya 49, meninggal dunia setelah jatuh di lantai 1 Pasar Beringharjo, sisi utara. Ia terjatuh setelah menginjak sendal sendiri. Ini gimana ceritanya? Jadi dia melayani pengunjung pasar yang hendak meninggalkan tempat parkir. Setelah mengeluarkan sepeda motor, K masih bergerak dengan pedagang. Lalu saat kembalian juru parkir dan saat mengembalikan badan, K tidak sengaja menginjak sendalnya sendiri. Kemudian jatuh tersungkur membuntur lantai parkiran motor yang mengenai bagian wajah. Wah, aku jadi ingat ini ada kejadian sewaktu dia di sekolah, kepalanya dipegang oleh gurunya. Maksudnya sih belayan sayang gitu, tapi ternyata begitu pulang sekolah si anak ini sampai di rumah muntah-muntah dan tak lama kemudian ia meninggal. Ternyata dia punya riwayat waktu kecil kepalanya terbentur. Waduh, ngeri juga sih ya kalau kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke kisah inspiratif. Pria 69 tahun ini ungkap alasan kembali ke kampus ITB untuk kuliah lagi. Namanya Rudi Setio Purnomo. Dia kembali ke kampus, tapi bukan untuk menjadi dosen, melainkan mahasiswa doktoral di program studi Sains Manajemen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Wow, duduk kembali di bangku kuliah pada usia 69 tahun. Rudi tercatat sebagai mahasiswa tertua di ITB. Wah, salut nih, salut. 1.000 dari total 3.000 rumah sakit di Indonesia merugi besar. Menurutnya itu diakibatkan oleh ketidaktahuan dalam mengelola perusahaan. Jadi mereka tahu caranya agar bisa untung tanpa perlu subsidi. Wah, bagus juga nih idenya. Karena banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang kok kayaknya kita dapat proyeknya gede nih, tapi kok untungnya dikit. Kan ada juga tuh perusahaan yang merasa seperti itu, dan dia yang mendapati celah-celahnya. Harus bagaimana? Nih, jadi bisa dapat untung 500 juta sehari. Ada juga perusahaan penerbangan merugi 1,8 miliar. Setelah diperbaiki jadi untung 400 juta. Wow. Dia apa sih backgroundnya ya? Backgroundnya. Oh, dia IR, Insinyur, MPA, MSM. Lulusan ITB tahun 76, bidang teknik mesin. 90 ke UI, ambil Master of Management. 91 ke Harvard, terus 92 ke MIT. Lanjut 94 ke Stanford. Dia founder, CEO PT Equity Management Technology dan founder Direktur Fountain Bali Hydro System Corp Limited, Hong Kong. Very good. Ia juga pernah bekerja di berbagai perusahaan seperti Susi Air hingga Garuda Indonesia. Bravo Pak, semoga dapat menyejahterakan bangsa kita juga. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload setiap hari. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kataku. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Kopi.